aplikasi hukum adat dalam hukum nasional, serta interaksi dan pengaruh antara sistem hukum. Mengkaji interaksi antara hukum adat dan hukum nasional, serta pengaruhnya terhadap masyarakat. Kemudian selanjutnya, pengertian hukum adat Minangkabau, definisi dan ruang lingkup. Secara definisi, hukum adat merupakan sistem pengendalian sosial yang berlaku dalam masyarakat berdasarkan kebiasaan dan norma yang diakui. Istilah adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Kebiasaan ini membentuk sebuah pola yang menjadikan pola tersebut ciri khas dari masing-masing suku budaya, sehingga ciri khas tersebut lama-kelamaan menjadi sebuah aturan yang hidup dalam masyarakat. Kemudian hukum adat Minangkabau memiliki ciri khas yang membedakannya dari hukum adat lain di Indonesia, yaitu pengaruh kuat agama Islam dalam setiap aspek kehidupan adat. Jadi ketika zaman kolonialisasi, kemudian secara historis agama Islam dibawa oleh pedagang dari timur tengah, timur jauh, yang mana pedagang tersebut berlabuh di daratan Sumatera. Nah, kemudian kebetulan pedagang tersebut menyebarkan dan mempengaruhi budaya adat dengan keyakinan atau dengan agama Islam. Prinsip dari budaya adat Minangkabau itu sendiri adalah adat basandi syarak basandi kitabullah, menunjukkan bahwa adat harus berlandaskan pada ajaran agama. Adat berdasarkan aturan berdasarkan kitab Allah. Kemudian sumber hukum adat. Yang pertama adalah falsafah adat basandi syarak basandi kitabullah, menekankan pentingnya hubungan antara hukum adat dan ajaran agama, menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Dalam buku adat, menurut Snoop Gronje, bahwasanya hukum adat itu dipengaruhi oleh agama. Namun pendapat ini ditentang oleh Van Vollenhoven, di mana tidak semua budaya atau adat dipengaruhi oleh agama, sehingga pertentangan semacam ini menimbulkan perdebatan. Namun tidak ada yang salah dari keduanya. Mungkin bisa saja agama dipengaruhi oleh adat dan sebaliknya, adat mempengaruhi agama dan lainnya sebagainya. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang NAN 20. Undang-Undang NAN 20 merupakan peraturan hukum adat yang mengatur delik di Minangkabau. Berarti di sini ruang lingkupnya adalah hukum pidana, tapi di sini saya akan membicarakan hukum perdatanya. Nah, di sini Undang-Undang NAN 20 mencerminkan kearifan lokal yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan modern. Kemudian selanjutnya, prinsip kekeluargaan dan perkawinan. Pertama adalah prinsip unilateral, yaitu hak warisan hanya ada pada satu garis kekerabatan, yakni kekerabatan melalui jalur ibu atau matrilineal. Harta pusaka diwariskan dari nenek moyang melalui garis keturunan ibu dan diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan. Salah satu ciri khas unik daripada budaya Minangkabau adalah di mana garis keturunan ibu atau budayanya itu lebih mengutamakan perempuan atau matrilineal. Artinya ya, kedudukan ibu, kedudukan marga
itu didasarkan pada garis keturunan ibu. Berbeda seperti halnya di Batak, yang mana di Batak itu patriarki, sehingga garis keturunan ditarik berdasarkan garis keturunan ayah. Nah, kemudian prinsip ini itu sangat mempengaruhi mengenai pembagian harta warisan serta perkawinan. Kemudian yang kedua adalah prinsip kolektif, di mana atas harta pusaka dimiliki oleh kelompok secara bersama-sama, bukan individu. Harta pusaka tidak dibagi-bagi melainkan diwariskan secara kolektif sehingga tetap berada dalam lingkungan kaum. Kemudian keutamaan, prinsip keutamaan yang menetapkan tingkatan hak dalam perolehan harta pusaka atau dalam peran mengelola harta pusaka. Prinsip ini memposisikan satu pihak lebih berhak dibandingkan pihak lain, dan selama pihak yang lebih berhak masih ada, pihak lain belum bisa menerima harta tersebut. Kemudian sistem kekerabatan matrilineal, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya garis keturunan Minangkabau diambil dari garis keturunan ibu atau silsilah ibu, ini Uyut dan seterusnya. Nah, dalam sistem kekerabatan matrilineal ini di sini ada dua. Yang pertama, keluarga besar kaum. Dalam sistem matrilineal, kaum merupakan unit sosial utama yang berfungsi untuk mengatur hubungan antara anggota keluarga dan kewarisan, memastikan setiap anggota memiliki tempat dan hak dalam struktur sosial. Yang kedua, peran mama. Mama yang merupakan paman dari garis ibu berperan sebagai pemimpin adat dan mengambil keputusan dalam komunitas, menjaga tradisi dan memastikan kesejahteraan kaum. Nah, kemudian masuk ke dalam materi pembagian harta warisan dan hak milik. Memahami harta pusaka tinggi dan rendah. Dalam pembagian harta waris di sini dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, harta pusaka tinggi dan rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta yang diwariskan melalui garis ibu. Seperti yang tadi disebutkan, bahwasanya budaya Minangkabau itu adalah kekerabatannya matrilineal, di mana mengutamakan garis keturunan ibu sehingga mempengaruhi pembagian harta waris dan hak milik. Nah, seperti sawah dan rumah gadang. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta pribadi yang dapat diwariskan seperti barang-barang yang diperoleh selama hidup. Harta pusaka tinggi tidak dapat dijual dan harus digunakan dalam rumah gadang, melambangkan nilai dan warisan budaya keluarga. Harta pusaka rendah bersifat pribadi dan dapat dikelola secara individu, memberikan kebebasan untuk menjual, mengalihkan harta tersebut. Prinsip kewarisan. Prinsip kewarisan menekankan bahwa harta pusaka tinggi harus dilestarikan dan tidak boleh dijual, sehingga harta pusaka tinggi ini merupakan yang karena melambangkan nilai dan warisan budaya keluarga sehingga tidak boleh dijual. Sedangkan harta pusaka rendah dapat dikelola sesuai keinginan pemilik. Kemudian proses pewarisan dalam hukum adat Minangkabau. Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa harta waris akan terbuka setelah kematian pewaris, menjadi dasar hukum untuk pewarisan. Terdapat dua metode pewarisan, yaitu ab intestato dan testamentaire. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Pewarisan yang dilakukan berdasarkan garis keturunan tanpa adanya surat wasiat mengikuti hukum adat disebut ab intestato. Sedangkan di satu sisi lain ada yang namanya testamentaire, pewarisan yang dilakukan berdasarkan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris, memberikan kebebasan dalam penentuan penerima warisan. Dalam prinsip unilateral, kewarisan dalam hukum adat Minangkabau hanya mengalir melalui garis ibu, menciptakan struktur unik dalam pembagian harta. Kemudian, mekanisme penyelesaian sengketa. Pendekatan penyelesaian sengketa di nagari. Kerapatan adat nagari. Yang pertama, sebelum sengketa dibawa ke pengadilan,
penting untuk menyelesaikannya di tingkat keluarga dan kaum melalui dialog dan mediasi. Kalau dalam budaya Minangkabau itu penyelesaian sengketa harus dimulai dari struktur sosial yang paling kecil. Yang pertama adalah keluarga, kemudian naik ke tingkat, kalau istilahnya mah tetangga atau RT, kemudian jika tidak hingga ke tingkat peradilan adat nagari. Sebagai lembaga penyelesaian sengketa tertinggi, peradilan adat nagari berfungsi untuk memfasilitasi perdamaian dan mengedepankan nilai-nilai budaya lokal. Kemudian sistem musyawarah mufakat. Pendekatan penyelesaian sengketa ini menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Jadi istilahnya itu adalah bertahap dalam budaya Minangkabau ini. Kemudian di sini akan menjelaskan mengenai peran Nini Mama. Nini Mama adalah penyelesaian konflik. Nah, fungsi Nini Mama berperan sebagai mediator dalam konflik, menjaga keharmonisan dan tradisi adat di masyarakat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Mama merupakan dari pihak ibu, dari pihak ibu yang menjadi kepala atau sebagai mediator dalam sebuah konflik untuk menjaga keharmonisan. Nah, Nini Mama di sini memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan harta pusaka dan penyelesaian sengketa adat. Istilahnya ini adalah tetua adat. Kalau misalkan secara umum, Nini Mamat ini seperti ketua adat. Kemudian struktur perkawinan dalam hukum adat. Memahami jenis-jenis perkawinan dalam hukum adat. Yang pertama, kawin semendo. Perkawinan yang ideal dalam kalangan suku sendiri, di mana pasangan tinggal bersama di lingkungan materi lokal, mendukung kelestarian budaya dan tradisi. Semendo itu maksudnya adalah perkawinan ke dalam arti yang satu kaum, kemudian tinggal di bersama istri di kediaman sang istri. Ini disebut kawin semendo. Sedangkan sistem kawin eksogami adalah sistem perkawinan dengan di luar suku atau kaumnya sendiri. Nah, sistem yang melarang perkawinan dengan sesuku mendorong individu untuk menikah dengan orang dari suku lain, memperluas jaringan sosial dan kekerabatan. Jadi sistem eksogami ini lebih kepada menikah dengan keluar ke suku adat yang lain atau suku budaya yang lain, tapi dalam arti tidak menikahi atau lebih mendorong individu untuk menikah dengan suku lain untuk memperluas jaringan sosial dan kekerabatan. Kemudian sistem dalam tanah adat, khususnya Minangkabau, hak ulayat dalam hukum adat Minangkabau. Yang pertama, sistem kekerabatan. Tanah dikelola berdasarkan prinsip kolektif. Seperti yang tadi dijelaskan dari awal, bahwasanya prinsip ini melibatkan seluruh anggota komunitas dan bukan individu. Hal ini memastikan bahwa semua keputusan terkait penggunaan dan pengelolaan tanah dibuat secara bersama-sama, memperkuat keterikatan antar anggota masyarakat. Kemudian yang kedua adalah larangan mengalihkan tanah. Tanah adat tidak dapat dialihkan kepada pihak luar kaum. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga hak ulayat dan keutuhan komunitas, mencegah terjadinya fragmentasi tanah yang bisa mengancam identitas dan keberlangsungan komunitas adat. Dalam hukum nasional, bahwasanya adanya hukum nasional tidak menghapus hukum adat. Justru adanya hukum nasional merupakan sebuah kepastian bagi hukum adat itu sendiri, yang mana dalam prosesnya dalam undang-undang tentang pidana mengenai
asas legalitas mengalami perluasan makna bahwasanya hukum yang ada di masyarakat dalam arti sempit adalah hukum adat diakui dalam hukum tertulis atau hukum nasional, sehingga ini menjamin kepastian bahwasanya hukum adat diakui secara nasional. Di satu sisi, dalam Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwasanya tanah hak ulayat adalah tanah adat yang diakui dalam Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga tidak sehingga bahwasanya adanya hukum nasional justru mengakui adanya hukum adat itu sendiri. Kemudian, integrasi hukum adat dalam hukum nasional. Yang pertama, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa hukum adat diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional, memberikan landasan bagi pelestarian dan penerapan hukum adat di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Undang-Undang Dasar merupakan norma hukum yang tertinggi. Dalam teori Steuven teori Hans Kelsen bahwasanya Undang-Undang Dasar ini merupakan norma yang tertinggi, yang mana norma di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan norma di atas. Adanya aturan mengenai hukum adat pada Undang Dasar ini memperkuat pengakuan adanya hukum adat di sistem hukum nasional. Nah, sehingga tadi premisnya kesimpulannya adalah hukum nasional tidak menghapus hukum adat, namun justru untuk memberikan kepastian bahwasanya hukum adat itu diakui. Hukum positif bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dengan tetap menghormati dan mengakomodasi hukum adat yang telah ada, menciptakan keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Nah, tadi telah disebutkan bahwasanya hukum positif atau hukum nasional tidak menghapuskan adanya hukum adat, justru untuk memberikan kepastian dan tetap menghormati dan serta mengakomodasi hukum adat yang telah ada. Nah, kemudian tantangan modernisasi menghadapi perubahan sosial dan pelestarian nilai adat. Dunia mengalami yang namanya globalisasi, yang mana ada istilah dunia tanpa pintu. Berbagai macam budaya, khususnya budaya luar, istilahnya westernisasi, budaya barat yang masuk ke Indonesia lambat laun menghilangkan jati diri identitas Indonesia, sehingga budaya atau kearifan lokal itu lama-kelamaan tergerus oleh gelombang westernisasi ini. Nah, ini merupakan tantangan dari perubahan sosial. Modernisasi seringkali membawa perubahan yang cepat yang dapat mengancam kelestarian hukum adat dan norma sosial masyarakat. Kemudian peluang pelestarian nilai adat. Modernisasi itu seperti dua sisi mata uang, yang mana bisa berdampak positif, tetapi di satu sisi bisa berdampak negatif. Positifnya adalah pelestarian nilai adat. Meskipun terdapat tantangan, ada juga peluang untuk melestarikan dan mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam menghadapi arus globalisasi. Kita harus berusaha untuk memperkenalkan adat budaya Indonesia kepada dunia luar, sehingga pelestarian hukum adat tetap terjaga. Kesimpulannya adalah bahwasanya hukum adat, Minangkabau, dan hukum nasional Indonesia saling berinteraksi dan mempengaruhi itu sama lain, menciptakan sinergi dalam penyelesaian sengketa dan pengaturan sosial, khususnya pada adat budaya Minangkabau itu sendiri. Kemudian struktur kekerabatan matrilineal memberikan pengaruh besar terhadap sistem warisan, yang mana sistem matrilineal ini
dan pengakuan hukum adat. Pentingnya pengakuan dan integrasi hukum adat dalam konteks hukum nasional untuk menjaga identitas budaya dan kearifan